Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas Gizi B. Perkenalkan, saya Arina, Saya Nurnaningsi, Saya Nur Rahmadani M, saya Mutaro Sabar, dan saya Siti Aisyah, kami dari Prodi Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan. Universitas Sulawesi Barat. Di sini kami akan menjelaskan info bahan pangan terkait daging. Simak video berikut. Daging adalah salah satu komoditi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan zat-zat gizi, baik itu protein, mineral, dan lemak. Selanjutnya kita memasuki ciri fisik daging sapi. Nah, di mana daging sapi ini memiliki ciri fisik tertentu. Yang pertama itu pada daging yang segar alami memiliki warna merah, akan tetapi pada sapi muda memiliki warna merah muda. Selanjutnya itu masih memiliki bau ciri khas daging sapi. Selanjutnya memiliki tekstur yang kenyal dan padat. Selanjutnya memiliki serat halus dan lemak. Seperti yang dilihat pada daging ini ada lemak-lemak yang berwarna putih kekuningan dan juga serat-serat yang terdapat pada daging. Nah, adapun sifat fisik daging yang diamati adalah pH, daya mengikat air, keempukan, dan susut masak. Sifat kimia daging yang diamati adalah kadar airnya, abu, protein, lemak, kalsium, serta fosfor, dan asam lemak. Kandungan gizi pada daging bervariasi, tergantung dari spesies, bangsa, individu hewan, faktor genetik, dan juga lingkungannya, di mana daging ini tidak mengandung karbohidrat dan juga serat. Daging sapi yang gemuk mempunyai kadar kalori dan juga lemak yang lebih tinggi dibandingkan dengan daging sapi yang kurus. Dalam hal ini, kandungan kalorinya itu sebesar 273 kalori dan lemaknya sebesar 22 gram. Sedangkan daging sapi kurus mempunyai kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan daging sapi yang gemuk. Selain mengandung kalori, lemak, dan juga protein, daging ini juga mengandung mineral-mineral seperti zat besi, fosfor, tembaga, natrium, kalium, kalsium, seng, riboflavin, dan juga niacin. Di samping itu, daging yang mengandung protein juga tersusun dari asam-asam amino esensial dan juga non-esensial, di mana asam amino esensial seperti arginin, histidin, leusin, lisin, sedangkan asam-asam amino non-esensial seperti asam aspartat, asam glutamat, prolin, tirosin, dan lain-lain. Yang pertama, warna daging. Nah, jadi daging yang masih fresh dan berkualitas itu umumnya memiliki warna merah muda segar, tidak pucat, dan tidak kotor. Nah, tapi teman-teman perlu kita tahu bahwa ternyata warna-warna dari daging tersebut itu bervariasi. Nah, hal ini tergantung dari keturunan dan juga tergantung usia. Misalnya, daging sapi muda itu akan tampak lebih pucat dibandingkan dengan daging sapi usia dewasa. Yang kedua, tekstur daging. Jadi, daging sapi yang masih segar dan berkualitas itu memiliki tekstur yang kenyal, yang mana ketika ia ditekan, maka ia akan langsung kembali ke tekstur semula. Ini beda loh dengan daging sapi yang sudah tidak berkualitas lagi, yang mana strukturnya itu cenderung lembek. Kemudian yang ketiga, aroma daging. Jadi daging yang masih segar dan berkualitas itu, aromanya itu akan
berbau lebih segar seperti daging pada umumnya, tidak berbau busuk dan tidak berbau amis. Kemudian yang keempat, yaitu tidak mengandung banyak air. Dan yang terakhir, yaitu hindari membeli daging dalam keadaan beku dan pilihlah daging yang tidak memiliki bunga-bunga es di atasnya. Karena kenapa? Karena daging yang memiliki bunga-bunga es di permukaannya itu umumnya adalah daging yang sudah disimpan lama dan cenderung sudah tidak fresh lagi. Nah, adapun cara penyimpanan daging yang pertama yaitu pengemasan. Nah, dilihat di sini daging telah dikemas agar daging tetap kering dan tidak terkontaminasi oleh mikroba. Nah, yang kedua ada cara pendinginan. Pendinginan bertujuan untuk mengurangi atau mencegah proses pertumbuhan mikroba. Nah, cara yang ketiga yaitu pembekuan daging, yang dimana pembekuan daging di sini menggunakan suhu di bawah 0 derajat Celcius. Proses pembekuan daging diawali dengan daging dikemas terlebih dahulu untuk mencegah kekeringan karena proses pembekuan.